Halo semua, welcome back to my channel. Jadi pada video kali ini kita akan membahas lagi tentang sistem kontrol, dimana pada fokus pembahasan kita pada di video ini ialah pengaplikasian dari sistem kontrol itu sendiri, dimana pada video ini kita akan menggunakan Autonix TK4S T4RN untuk mengendalikan temperatur. Nah, sistem kendali ini atau sistem kontrol ini biasanya digunakan untuk mengendalikan temperatur agar kita tahu bagaimana sistem yang terjadi pada pengendalian tersebut. Nah, dimulai dari definisinya, Autonix TK4S T4RN adalah kontrol sub-PID yang memiliki kinerja tinggi. Ini tuh dari perusahaan Autonix yang digunakan untuk mengatur dan mengendalikan. Ini mengatur dan mengendalikan suhu pada suatu sistem agar stabil sesuai dengan yang diinginkan atau set point-nya. Nah, si Autonix ini dapat menggunakan metode kontrol seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, kayak PID, PI, PD, atau cuma P doang, atau menggunakan on off. Ini juga memiliki berbagai pilihan input sensor seperti sensor suhu dan output control. Nah, di dalam Autonix ini ada yang namanya response system. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ada TD, di mana TD itu adalah delay time atau waktu sampai respon mencapai 50% dari nilai akhirnya atau steady state-nya. Kemudian di situ ada TR yang di bawah ini atau rise time, itu adalah waktu yang dibutuhkan respon agar naik dari 0 sampai 100 atau ke nilai akhirnya ke 100%. Terus di bawah TR itu ada TP yakni peak time. Peak time itu adalah waktu saat respon pertama kali mencapai puncak maksimumnya, yang ini atau overshoot-nya. Kemudian di bawah TP ada TS, ini yang paling panjang ini, itu adalah settling time, yakni waktu yang dibutuhkan agar respon itu masuk dan tetap berada dalam batas toleransi tertentu dari steady state error. Jadi TS itu adalah waktu sebelum steady state error terjadi. Kemudian ada MP yang ini yang di atas atau maximum overshoot. Ini adalah selisih antara nilai puncak maksimum dengan nilai akhir atau steady state, di mana biasanya dinyatakan dalam persen terhadap steady state. Kemudian yang terakhir ada yang steady state error ini, itu adalah selisih antara input referensi atau set point dengan output dari sistem atau apa yang dihasilkan. Nah, ini tuh menuju waktu tak hingga selama kita butuh waktu setting itu berapa lama, kayak gitu. Nah, kemudian di presentasi ini, di video ini kita akan balik lagi membahas tentang sistem terbuka dan tertutup. Yang pertama sistem terbuka, di mana yang pertama, kalau sistem terbuka itu pertama kita kasih inputnya dulu, kita kasih input, terus nanti dia dikontrol, kemudian menghasilkan output kayak gitu. Udah gitu aja. Dia kalau ada pun nanti errornya atau ada bermasalah atau dia nggak sesuai sama hasil akhir yang kita inginkan, dia nggak bakal bisa memperbaiki dirinya sendiri kayak gitu. Kayak misalnya kita kasih input tegangan pada suatu motor DC, kemudian tegangan itu dikontrol, kemudian menghasilkan sistem respon seperti kayak kecepatan sudut atau suhu. Nah, sedangkan untuk closed loop atau sistem tertutup ini seperti yang sudah sering sekali kita bahas, yakni yang pertama saat kita memberikan input, kemudian dia dikontrol, kemudian ternyata ada error, nanti errornya itu dibalikin ke sensor buat diperbaikin kayak gitu. Nanti dia diperbaikin, kemudian nanti diolah lagi sehingga menghasilkan output. Jadi hasilnya itu stabil dan sesuai seperti apa yang kita inginkan. Nah, misal kayak ini ada input referensi atau set point-nya kita masukkan ke kendali, ke kontrolnya, kemudian ada plant, terus dia dihubungkan ke sensor untuk mendapatkan feedback atau umpan balik, kemudian masukkan lagi ke controllernya, kemudian diolah lagi dan menghasilkan output sistem seperti yang kita inginkan, kayak gitu.
Jadi dia ini kayak sistem yang sempurna lah istilahnya, karena dia bisa mendeteksi error yang terjadi, kemudian memperbaiki error itu sehingga yang dihasilkan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, kayak gitu. Berbeda dengan si open loop tadi, dia tuh ya dia tidak bisa memperbaiki kesalahan yang terjadi pada sistemnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengoperasian Autonix TK4S T4RN. Ini adalah dokumentasi kegiatan. Nah, ini adalah dokumentasi kegiatan pada saat kami kelompok mempraktikkan, mengaplikasikan dari Autonix TK4S T4RN tadi. Nah, ini adalah sistem pengendali suhu di mana nanti saat kita udah menghubungkan ini ke listrik, menyalakannya, nanti itu kita bisa mendeteksi suhunya kayak gitu melalui panasnya yang dihasilkan dari sistem ini. Di sini ada lampu yang ini, itu tuh nanti dia kayak jadi panas gitu, kemudian nanti terdeteksi lah suhunya itu berapa kayak gitu. Nanti suhunya itu terdeteksi di si alat Autonix itu. Oke, ini adalah alat yang kita gunakan. Nah, oke, jadi sebelum kita mulai masuk ke bagaimana mempraktekannya, bagaimana cara mengoperasikan alatnya, serta bagaimana hasil yang didapatkan dari alat tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sistem ini bekerja, seperti dimulai dari arti dari elemen-elemen yang ada pada alat Autonix ini. Yang pertama ada PV ini. PV ini adalah tempat untuk menampilkan nilai yang sedang kita ukur kayak gitu. Ini tuh menampilkan parameter yang kita setting ke alat ini. Kemudian di bawahnya ini ada yang namanya SV. Ini tuh mode yang menampilkan nilai yang kita tetapkan kayak gitu. Kalau tadi yang data itu adalah parameternya, kalau di bawah itu adalah nilai yang kita setting ke sistemnya. Kemudian yang di atas SV ini ada derajat, kemudian persen, yang tadi derajat itu ada Fahrenheit dan Celsius, dimana ini adalah satuan untuk suhu yang kita ukur kayak gitu. Bisa pakai derajat, bisa pakai persen kayak gitu. Kemudian di sini ada yang man ini, man SV1. Ini tuh indikator kontrol manual dimana nyala saat kontrol mulai dilakukan. Kemudian di bawahnya ada SP2. Ini tuh indikator multi SP. Nah, kalau misalnya salah satu indikatornya itu SP 1-3 akan aktif, maka fungsi SP itu akan yang dipilih kayak gitu. Misal kita memilih SP1, SP2, SP3, maka yang hidup itu akan, misal kalau kita pilih SP2, maka yang hidup SP2 kayak gitu. Kemudian di sini ada yang AT. AT adalah indikator penyetelan otomatis. Ini tuh bakalan berkedip selama 1 detik saat menjalankan penyetelan otomatis. Kemudian ada yang AL1 dan AL2 ini, ya, itu adalah output alarm. Ini tuh menyala ketika output alarm kita aktifkan kayak gitu. Nah, kemudian ada yang out ini. Nah, yang out 2 ini adalah indikator output control, yakni yang out 1 dan out 2 itu tuh indikator yang menyala ketika keluaran kontrol aktif. Nah, untuk menggunakan output arus ketika MV-nya di bawah 0,1%, maka alat akan mati. Atau saat dia berada di 0%, maka dia akan mati. Nah, jika tidak, alat akan selalu hidup ketika dia nggak dalam mode kontrol manual. Sedangkan ketika MV-nya di atas 3% dalam kontrol otomatis, maka alat akan hidup. Dan ketika MV-nya di bawah 2% dalam mode otomatis, maka alatnya akan mati. Kemudian di situ ada tombol mode, di mana tombol mode ini digunakan saat memasuki grup pengaturan parameter, yakni bisa kayak kembali ke mode run, kemudian memindahkan parameter, dan menyimpan pengaturan nilai. Itu bisa disimpan hasil pengukuran kita. And then ini yang kayak bentuk
segitiga ini penunjuk arah yang kiri, bawah, dan atas. Ini tuh digunakan untuk memasuki mode perubahan nilai yang ditetapkan untuk memindahkan atau mengubah angka naik turun kayak gitu. Misal kita pilih kontrol PID, misal nanti dari mode itu kita pilih parameter 2 atau 3 kayak gitu, kita pilih yang parameter PID, kemudian nanti itu bisa kita setting P-nya berapa, I-nya berapa, D-nya berapa kayak gitu. Itu tuh bisa di klik bagian panah-panah ini. Nah, pada saat praktikum ini ialah kita menggunakan di alat ini parameter 2 dan parameter 3, di mana untuk parameter 2 dan 3 itu kita bisa men-setting untuk HISIS dan juga PID. Nah, untuk mengontrol PID kita bisa klik mode ini dulu, kemudian cari yang nanti PID. Setelah udah muncul, nanti kita bisa setting kayak gitu. Nanti pilih parameter lagi. Jadi kayak dalam parameter itu, misalnya kita pilih parameter 3, nanti kita cari lagi parameter 2 untuk mengambil kontrol PID kayak gitu. Atau kita pilih parameter 3 untuk mengambil parameter dan memilih parameter 2 untuk kontrol PID kayak gitu. Kemudian nanti kita cari lagi ada yang namanya kontrol HISIS kayak gitu, untuk digunakan di praktikum pada kali ini, Autonex ini. Oke, jadi karena pada praktikum ini adalah pengerjaannya secara manual, jadi di sini kami menyediakan stopwatch untuk mengetahui sebagaimana hasil dari kinerja alat ini. Ini tuh karena dia manual, jadi kita nggak bisa setting waktunya kayak gimana kayak gitu. Jadi kita buat manual untuk hasilnya kayak gitu. Nah, untuk praktikum ini kami membuat untuk inputnya adalah 30 derajat Celcius dan set point-nya adalah 50 derajat Celcius, dimana ini tuh bakal dibuat selama 3 menit kayak gitu. Nanti jadi kayak gini, sebentar. Nah, saat si alat ini dihidupkan, maka akan dimulai stopwatch dan pergerakan dari nilainya. Nah, kayak gini ya. Pada saat 9 detik dia jadi 31 derajat, kemudian naik terus sampai 3 menit berakhir. Namun untuk beberapa kontrol kayak PID dengan parameter-parameter lain, dengan nilai-nilai yang lain, dengan input-input yang lain, itu ada yang dia setelah misal sudah sampai 50 dia bakal ada overshoot, kemudian ada yang jadi steady state error, ada yang jadi turun kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, ini saat lampunya mati berarti dia turun, terus nanti mau nyala lagi makin panas kayak gitu. Nah, di sini ada instalasi yang sangat krusial untuk pengaplikasian alat ini, untuk menjalankan alat ini, dimana kabel-kabel ini kita tidak boleh salah menghubungkan kayak gitu. Nah, di situ ada tombol on off yang merah itu. Kemudian untuk yang kabel-kabel ini kita nggak boleh salah menghubungkannya. Nah, kayak yang TCL plus itu tuh dimasukkan ke thermal input plus controller yang bagian positif. Kemudian yang TCL minus itu dimasukkan ke terminal input yang controller negatif. Itu tuh fungsinya memberikan suhu ke TK4S T4RN itu untuk menghubungkannya ke Autonex kita. Kemudian dari jalur output pengendali atau SSR, kabel merah dan biru itu yang tipis itu yang keluar dari controller itu yang menuju ke SSR adalah kabel sinyal kontrol yang pertama dari terminal out ke controller ke SSR kayak gitu. Kemudian dari out yang minus ke SSR yang minus. Tadi yang terminal out plus yang controller itu dihubungkan ke SSR yang plus. Nah, fungsinya ialah untuk memberi sinyal DC ke SSR agar on off-nya itu sesuai set point suhu. Nah, SSR itu bakalan on hanya ketika apabila controller mengirim sinyal. Kemudian ada jalur SSR ke heater, kabel merah dan biru yang tebal ini. Nah, pada fase L dari 220 volt masuk ke SSR out. Ini
kemudian keluar menuju heater, kemudian netral end langsung menuju heater. Nah, fungsinya ialah SSR itu bertindak sebagai saklar elektronik yang memutus atau menyambung daya menuju heater. Kemudian yang terakhir ada jalur power controller dari TK4S T4RN ini mendapat suplai AC dari jalur L itu, kemudian N. L untuk AC dan N untuk netral. Biasanya kabel merah itu yang L dan N itu yang N itu adalah yang biru yang netral. Nah, ini adalah data yang kami dapatkan selama melakukan praktikum menggunakan Autonix TK4S T4RN itu. Nah, di sini ada metode 1 menggunakan percobaan PID, kontrol PID. Di mana di percobaan 1 sampai di sini kami ada membuat 6 percobaan, di mana ada percobaan 1 sampai 6. Nah, suhunya itu yang kami buat ialah sampai 50 derajat Celcius, itu set point-nya. Yang pertama kami menggunakan P-nya 20, I-nya 0, D-nya 0. Kemudian yang kedua ada P30, I-nya 0, D-nya 0. Kemudian yang ketiga ada P-nya 30, I-nya 10, D-nya 0. Kemudian ada P-nya 30, I-nya 20, D-nya 0. Dan ada yang di kelima itu P-nya 30, I-nya 10, D-nya 10. Dan kemudian ada yang terakhir ada P-nya 30, I-nya 10, dan D-nya 20. Nah, ternyata didapatkan dari percobaan pertama metode 1 datanya seperti ini. Nah, jadi dia pada menit-menit pertama hingga pada detik pertama hingga detik ke-6 dia suhunya masih konstan. Kemudian di detik ke-7 dia jadi 31 derajat Celcius. Kemudian yang percobaan kedua di detik ke-5 dia naik jadi 31 derajat Celcius. Kemudian ternyata di percobaan ketiga saat kita menambahkan I, dia jadi makin lama lagi waktunya, jadi 6 pada detik ke-6. Kemudian setelah kita tambahkan lagi I-nya di percobaan keempat, ternyata pada saat dia menaiki suhu ke 31 dia malah makin jauh lagi ke detik ke-7 kayak gitu. Kemudian di percobaan kelima saat kita menambahkan D, dia pun sama makin naik jadi ke detik 8. Kemudian terakhir di percobaan ke-6 dia malah makin naik di detik 9. Jadi bisa dilihat bahwasanya ini bakalan lebih efektif jika P-nya yang kita tambahkan kayak gitu. Karena tadi pada saat dari 20 P-nya kita setting, yang lainnya itu 00, dia awalnya di detik ke-7 udah 31 udah naik. Kemudian saat kita nambahkan jadi 30, dia di detik ke-5 ini udah jadi 31 gitu. Jadi dia responnya lebih cepat kayak gitu. Meskipun ternyata di hasil akhirnya itu dia mengalami overshoot hingga ke 60 derajat Celcius. Nah, sedangkan jika kita menggabung-gabungkan dengan si I kontrol I, dia itu bakal sama kayak dia P-nya 20, dia berubah di detik ke-7, dan overshoot yang paling tinggi itu ialah di 58. Kemudian dia bakal turun ke 53, dan kemungkinan jika ini dilanjutkan terus menerus maka akan menjadi berkurang dan kemudian stabil kayak gitu. Itu adalah asumsi pribadi. Nah, jika dilihat dari grafik, ini seharusnya ada grafiknya. Namun di file ini tidak terdeteksi grafiknya. Nah, jika ini dibuat secara grafik, yang percobaan pertama ini dia makin lama makin naik terus, tidak ada turunnya. Kemudian yang percobaan kedua dia akan tetap naik. Kemudian yang ketiga dia bakal naik kemudian turun seperti itu. Begitu juga dengan 4, dia pertama naik kemudian turun. 5 juga sama, juga dengan 6 dia pertama naik kemudian turun. Nanti dia mentok di 58 derajat Celcius untuk percobaan 4 dan 6. Kemudian yang percobaan 5 dia akan mentok di 57 derajat Celcius kemudian turun gitu. Itu untuk yang PID. Sedangkan untuk yang HISIS
Ini ada 4 percobaan dengan yang percobaan pertama itu suhunya 50 dan 2 juga 50 dan 34 suhunya 60, di mana HICC-nya kita pakai yang pertama itu 2, yang kedua itu 5, yang ketiga itu 2, dan yang keempat itu 5. Nah, ternyata setelah dijalankan pada Hotronix itu didapatkanlah suhunya itu pada percobaan pertama naik di detik ke-9. Kemudian di percobaan kedua suhunya itu naik di detik ke-8. Kemudian di percobaan ketiga suhunya naik di detik ke-5. Kemudian di percobaan keempat suhunya itu naik di detik ke-4. Kayak gitu. Nah, ini bisa kita lihat suhunya makin lama makin naik. Kemudian untuk yang percobaan pertama dia maksimal suhunya itu di 56 derajat Celcius, kemudian dia turun. Sedangkan di percobaan kedua dia sama di 56 kemudian turun. Kemudian di percobaan ketiga dia tuh mencapai 65 derajat Celcius kemudian dia turun. Juga percobaan keempat dia maksimalnya di 66 derajat Celcius kemudian dia turun. Nah, bisa kita lihat dari sini bahwasanya kalau suhunya itu tinggi, kalau HICC-nya itu tinggi, dia bakalan cepat responnya kayak gitu. Kalau HICC-nya lebih besar, dia bakal lebih cepat responnya. Dan kalau misalnya HICC-nya tuh kayak cuma 2, dia bakal lebih lama jika dibandingkan HICC yang 5, kayak gitu responnya. Nah, untuk overshoot-nya kurang lebih sama sampai kurang lebih 5-6 derajat Celcius kemudian dia turun kayak gitu. Nah, grafiknya ini untuk ketiga ini sama, dia pertama naik kemudian setelah mencapai overshoot-nya yakni rata-rata ada yang 5656 dan 666 65, dia kemudian bakal turun lagi kayak gitu. Kurang lebih begitulah hasil percobaan yang kami dapatkan dari praktikum ini. Untuk yang ini menurut saya pribadi lebih efektif jika kita menggunakan yang P-nya saja kayak gitu, karena bisa dilihat meskipun overshootnya tinggi tapi dia responnya cepat kayak gitu. Dan kemudian dia bakal turun. Kemudian yang untuk HICC sama, lebih baik menggunakan HICC yang tinggi kayak gitu. Next kita akan bahas hysteresis on off control atau HICC yang tadi. Nah, jadi dengan menambah lebaran setelan antara titik on dan off, ini tuh bisa dibuat untuk mencegah chatter atau kondisi switching yang sangat cepat di saat on off berulang di sekitar satu titik setel. Nah, di bawah atas di bawah batas bawah yang on ini dan yang di atas batas atas itu adalah yang off. Nah, lebar ini juga disebut dengan sensitivitas atau gerak bebas atau dead zone. Nah, yang jika lebarnya sempit ini itu akan langsung dekat set point namun meningkatkan frekuensi switching dan mempercepat aktuator seperti relay, solenoid, dan jika plan-nya lambat atau kapasitas pemanas atau valve-nya besar, ini akan menunda efek kontrol yang dapat memicu hunting atau kondisi osilasi yang berulang atau naik turun dari variable proses di sekitar set point. Solusinya maka kita harus memperlebar HICC-nya tadi atau hysteresis-nya. Kemudian untuk pengaplikasiannya biasa ini di perangkat on off berbasis relay atau solenoid seperti kompresor kulkas yang memakai lebar besar untuk menghindari start atau stop sering saat kita menggunakan kulkas itu. Nah, ini tuh cocoknya HICC itu untuk kontrol yang kasar kayak gitu. Next, selanjutnya ada PID controller atau time proportional, dimana kita menggunakan yang waktu proporsional. Nah, ini tuh mengatur rasio on off atau dative cycle secara proporsional terhadap deviasi di dalam proportional band sekitar set point.
Nah, karena tegangan atau arus listrik itu sulit atau tidak bisa continue karena output TK alat kita itu autonomous itu adalah relay, maka sinyal yang dikirim sebagai on off itu berulang dengan frekuensi yang cukup tinggi. Perilakunya mendekati kontrol continue. Nah, satu siklus kontrol berdurasi konstan. Di bawah band selalu on dan di atas band ini selalu off. Nah, sedangkan di dalam band itu adalah rasio antara on off yang berubah sesuai deviasi. Nah, misalnya saat on-nya tuh di detik ke-7 dan off-nya tuh di detik setelah ketiga, maka saat PV-nya tulis sensornya di bawah set point, maka on-nya tuh jadi di detik ke-5 dan on off-nya tuh dan off-nya juga di detik ke-5 di set point on off dengan detik ke-5. Nah, dibanding dengan on off murni, offshoot itu lebih kecil sehingga siklus kontrolnya itu lebih pendek dan memberikan hasil kontrol yang lebih baik. Oke, cukup sekian video pembahasan kita pada video ini. Saya berharap semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan saya dalam menyampaikan materi pada video kali ini. Nah, dengan mempelajari dan mempraktekkan materi ini yang menggunakan autonomous ini, saya bisa lebih aware bahwasanya ternyata kita bisa mengontrol suhu itu menggunakan alat-alat yang ada di sekitar kita, alat praktikum. Nah, dan juga caranya juga tidak terlalu susah, cukup gampang asal kita paham bagaimana parameter-parameter yang digunakan, juga paham bagaimana kondisi yang efektif, kemudian kondisi yang efisien untuk mendapatkan set point yang kita inginkan, kayak gitu. Kayak kita harus membandingkan antara overshoot, juga respon time-nya, juga outputnya bagaimana, seperti yang terakhir ada steady state error-nya bagaimana, kayak gitu. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yakni Bapak Ropip yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Saya menjadi lebih jauh mengenal tentang sistem kontrol, dan saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam video pembelajaran kali ini. Cukup sekian dari saya, sampai bertemu di video pembahasan berikutnya. Bye.